Halo guys, perkenalkan nama saya Vicky Abraham dari Kampus Politeknik Negeri Manado dengan jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Manajemen Bisnis dari kelas 5 MB4 dengan NIM 19053-147. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang logistik, manajemen logistik. Definisi logistik. Logistik adalah proses merencanakan, menerapkan, dan mengendalikan yang efektif dan efisien dari aliran dan penyimpanan bahan baku, persediaan dalam proses, dan barang jadi yang terhubung dengan informasi dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Atau latar belakangnya sendiri adalah persaingan bisnis yang semakin ketat di era globalisasi ini menuntut perusahaan untuk menyusun kembali strategi dari sistem logistik dalam perusahaan. Esensi dari persaingan terletak pada bagaimana perusahaan mengimplementasikan proses dalam menghasilkan produk baik, barang atau jasa yang lebih baik, yang lebih murah dan cepat dibanding pesaingnya. Untuk itu, sebuah perusahaan harus dapat memperbaiki kinerja sistem logistiknya agar dapat terus bersaing dan mengalami kemajuan. Yang selanjutnya adalah manajemen sistem logistik. Manajemen sistem logistik bisa terwujud apabila ada suatu sistem manajemen logistik ini diharapkan mampu mengkoordinir kegiatan logistik secara terpadu di dalam perusahaan. Manajemen kegiatan logistik biasanya diarahkan dan diawasi dari berbagai kegiatan dalam bagian yang ada di dalam perusahaan. Bila terjadi keracunan hak, wewenang, dan tanggung jawab akan mengakibatkan terjadinya pemborosan yang sering menghambat tercapainya logistik itu sendiri. Yang selanjutnya, faktor-faktor sistem. Faktor-faktor sistem yang terdiri dari logistik pengumpulan. Pengumpulan yang dimaksud adalah kegiatan pengumpulan sejumlah barang dari sebagian barang yang ditunjukkan guna penjualan akhir pada konsumen. Yang selanjutnya adalah penyimpanan. Penyimpanan yang dimaksud adalah kegiatan yang berkonsentrasi pada penyimpanan barang. Faktor-faktor sistem logistik yang lain adalah transfer. Transfer adalah suatu mekanisme transformasi dari suatu atau beberapa macam barang yang harus diubah bentuknya secara fisik guna menunjang transaksi. Yang selanjutnya adalah penyebaran. Penyebaran adalah kegiatan penempatan produk yang disesuaikan dengan jenis klasifikasi pada tempat tertentu atau waktu yang tepat. Yang selanjutnya adalah pembiayaan. Pembiayaan adalah anggaran keuangan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan guna melaksanakan kegiatan logistik. Komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian ide, konsep, gagasan, informasi ke arah hasil yang diharapkan. Komunikasi juga digunakan di antara saluran transaksi dengan saluran logistik dalam hal serupa kuantitas, lokasi, dan waktu. Unsur-unsur manajemen logistik, struktur fasilitas,
Jaringan fasilitas yang dipilih merupakan satu hal yang sangat fundamental bagi hasil logistiknya. Jumlah dan pengaturan fasilitasnya yang dioperasikan dalam perusahaan mempunyai hubungan langsung dengan kemampuan pelayanan terhadap pengguna akhir produk, barang, serta terhadap biaya logistiknya. Struktur transportasi dalam suatu jaringan fasilitas merupakan suatu mata rantai penghubung. Hampir setiap perusahaan dari ukuran apa saja mempunyai manajemen lalu lintas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan program transportasinya. 3 alternatif untuk menetapkan kemampuan transportasinya. Yang pertama, armada peralatan swasta dibeli atau disewa. Kedua, kontrak khusus dapat diatur dengan spesialis transport untuk mendapat kontrak jasa pengangkutan. Ketiga, bentuk transportasi ini dikenal sebagai private atau swasta kontrak atau kontrak dan atau angkutan umum. Aspek yang harus diperhatikan dalam transportasi yang pertama, seleksi fasilitas menetapkan suatu struktur atau jaringan yang membatasi ruang lingkup alternatif transport dan menentukan sistem dari usaha pengangkutan yang hendak diselesaikan. Yang kedua, biaya pengangkutan fisik itu menyangkut lebih daripada ongkos pengangkutan saja antara dua lokasi. Yang ketiga, seluruh usaha mengintegrasikan kemampuan transport ke dalam suatu sistem terpadu mungkin akan sia-sia jika pelayanan tidak teratur dan konsisten. Unsur manajemen logistik lainnya adalah persediaan. Kebutuhan akan transport di antara berbagai fasilitas itu didasarkan atas kebijaksanaan persediaan yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan secara teoritis. Suatu perusahaan yang dapat saja mengatakan persediaan setiap barang yang ada dalam persediaannya pada setiap fasilitas dalam jumlah yang sama. Akan tetapi, jarang perusahaan yang akan melaksanakan persediaan yang semua itu karena total biayanya sangat tinggi sekali. Unsur lainnya adalah komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan yang sering diabaikan dalam sistem logistik. Di zaman lampau, mengabaikan ini disebabkan oleh kurangnya peralatan pengelolaan data dan peralatan penyampaian data yang dapat menangani arus informasi yang diperlukan. Kekurangan dalam komunikasi yang pertama, informasi yang diterima mungkin tidak betul dalam penilaian tren dan peristiwa. Oleh karena itu, banyak sekali arus logistik itu merupakan antisipasi bagi transaksi di masa depan, maka penilaian yang tidak akurat dapat menyebabkan kekurangan persediaan atau komitmen yang berlebihan. Yang kedua, informasi mungkin kurang akurat dalam hal kebutuhan suatu konsumen tertentu. Unsur lainnya adalah pengelolaan dan penyimpanan. Pengelolaan dan penyimpanan juga merupakan bagian yang integral dalam sistem logistik, tetapi tidak cocok dengan skema struktural dan komponen-komponen lain. Pengelolaan dan penyimpanan menembus sistem ini dan langsung berhubungan dengan semua aspek operasi. Pengelolaan ini menimbulkan banyak sekali biaya logistik dilihat dari pengeluaran untuk operasi juga pengeluaran untuk modal. Misi logistik suatu perusahaan adalah mengembangkan suatu sistem yang dapat memenuhi kebijaksanaan pelayanan dengan biaya pengeluaran serendah mungkin.
Sistem logistik terutama menyangkut kerongkongan terhadap pembuatan, manufacturing, dan operasi pasar. Prestasi logistik. Prestasi logistik diukur dengan penyediaan, availability atau kemampuan, capability dan kualitas atau quality. Availability adalah menyangkut kemampuan perusahaan untuk secara konsisten memenuhi kebutuhan material atau produk. Jadi, availability menyangkut ketersediaan umumnya makin rendah frekuensi pengeluaran stok yang direncanakan. Capability prestasi logistik adalah menyangkut jarak waktu antara penerimaan suatu pesanan dengan pengantaran barangnya. Capability ini menyangkut kecepatan pengantaran dan konsistensinya dalam waktu tertentu. Mutu atau quality prestasi adalah menyangkut seberapa jauhnya baiknya tugas logistik secara keseluruhan dilaksanakan. Biaya logistik. Sistem logistik hendaklah dipandang sebagai pusat biaya, sifat dari availability yang tinggi, capability yang cepat dan konsisten, dan quality yang tinggi. Itu ada hubungannya masing-masing dengan biaya semakin tinggi masing-masing aspek ini dari total prestasi, maka makin tinggi masing-masing aspek ini, maka semakin besar biaya logistiknya. Keseimbangan sistem logistik. Biasanya perusahaan akan mendapatkan hubungan yang terbaik antara prestasi logistik dengan biaya. Itu adalah hubungan yang berimbang antara prestasi yang layak dengan pengeluaran biaya yang realistis. Sekian dan terima kasih.